Vivi. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa selaku narasumber kita terkait dengan keberadaan Sis Al-Jufri di Palu, itu masih Kerajaan Palu, dan tamu istimewa kita tersebut adalah Bapak Habib Talib ya. Di sini minta maaf cuma tanggalnya saja, tidak ada nama Dinda ya. Talib Al-Jufri lengkapnya. Talib Al-Jufri ya Pak ya, minta maaf. Saya dikirimkan CV tetapi sepotong-sepotong tanpa nama. Jaringan mungkin Ibu, sudah ada lengkapnya Ibu. Tidak ada Dinda, cuma nama. Oke, ada buktinya. Saya mengulang kembali. Pada hari ini anak-anak kita kedatangan tamu bernama Bapak Habib Talib Al-Jufri, SPD MPDI. Mungkin kalian atau teman-teman mahasiswa yang ada di sini belum mengenal sosok beliau. Tapi Pak Habib, izinkan dulu kami menyampaikan bahwa program Modul Nusantara ini adalah program dari Kemdikbud. Terus kemudian mulai dari penganggaran kegiatannya semua difasilitasi oleh Kemdikbud dalam rangka untuk mengantisipasi kegiatan kebinekaan yang sedang marak diselenggarakan atau diadakan oleh Kemdikbud. Salah satu bagian dari program Kemdikbud itu adalah yang pertama itu tadi adalah mengadakan atau menyelenggarakan sebuah kegiatan pertukaran pelajar, kemudian dikemas sedemikian rupa Pak ke dalam sebuah bagian dari apa yang disebut dengan Modul Nusantara yang sedang Bapak hadapi sekarang atau sedang kita bersama-sama dengan anak-anak sekarang. Sedikit informasi Pak Ustadz, kami ini sebenarnya terdiri dari mahasiswa sebelumnya 20 orang, tetapi sekarang tertinggal sebanyak 19 orang. Mohon maaf kalau salah Ibu Vivi, 19 orang karena sesuatu dan lain hal secara otomatis dari sistem dia keluar karena ada permasalahan di kampus yang tidak bisa dia selesaikan dengan kampusnya, maka dia lebih nyamannya mengundurkan diri atau lebih bagusnya atau jalan bagusnya adalah mengundurkan diri. Nah, adik-adik kita ini sekarang totalnya berarti berjumlah 9 orang karena keluar 1 orang Pak Ustadz. Dan kemudian atas prakarsa Ibu Vivi, saya juga selaku tim dosen dari kegiatan Modul Nusantara ini dijembatani oleh adik kita Haikal selaku mentor Pak Aji. Maka kami berkesempatan bisa bertemu dan bertatap muka serta berbincang walaupun dalam keadaan virtual seperti sekarang ini Bapak. Kedepannya mungkin kami bersama dengan anak-anak kami akan bertanya atau akan mungkin semacam sharing informasi terkait dengan keberadaan Sis Al-Jufri di wilayah Sulawesi Tengah, seorang tokoh agama, seorang tokoh bineka yang betul-betul menghargai berbagai macam keragaman, hingga kemudian juga mempunyai beberapa pengaruh, apakah itu mulai dari Minangkabau, dia memperoleh juga pengaruh dan menyebarkan berbagai pengaruh di wilayah-wilayah tanah air Indonesia, termasuk juga di wilayah Sulawesi Tengah, di Toli-Toli, kemudian di Buol, kemudian di wilayah Ampana, kemudian di wilayah Sigi, terlebih di Kota Palu dan bukan di sekitar Wani, awalnya di Wani Pak ya, Pak Ustaz ya. Kemudian karena proses perkembangan itulah kami mencoba dengan Ibu Vivi ada satu tokoh yang mungkin bisa mengantarkan kami atau anak keturunan langsung beliau yang bisa menceritakan atau mengisahkan bagaimana prosesnya beliau melakukan upaya-upaya perubahan di wilayah Lembah Tanah Kaili, mulai dari awal dia bergerak sebelum sampai ke Palu, kemudian peristrikan orang-orang Tokaili, wanita Tokaili,
dan kemudian dia berproses menyebarkan agama Islam yang dimulai dari Wani. Kepada Bapak narasumber yang dalam hari ini, saya perkenalkan anak-anakku sekalian bahwa Bapak Thalib Al-Jufri SPD MPDI, beliau adalah keturunan langsung dari pendiri Al-Khairat Sis Al-Jufri, Ustaz Sis Al-Jufri, dan kemudian beliau Pak Thalib ini adalah lahir pada tahun 1982, berarti beliau masih adik saya. Dia tinggal di Jalan Mangga nomor 46, dan kemudian pekerjaannya adalah sebagai seorang guru bidang studi akidah akhlak dan fikih mungkin di Al-Khairat, dan kemudian sebagai jabatannya di Al-Khairat adalah bagian humas Madrasah Sanawiyah Al-Khairat, dan SD-nya dimulai di SDN 4 Palu Barat tahun 1988 hingga 1994, kemudian di SMP Al-Khairat 2 Palu tahun 1994 hingga 1997. Sedangkan SMA-nya itu di Al-Khairat juga, di MA Al-Khairat Pusat Palu tahun 1997-2000. Dan S1-nya di Unisa tahun 2004 hingga 2008. Dan S2-nya di UIN Alauddin Makassar sejak 2010 hingga 2013. Kepada anak-anak yang Ibu banggakan pada kesempatan hari ini, mungkin ada berbagai atau beragam hal yang ingin Ananda tanyakan kepada Bapak Thalib terkait dengan profil Habib Idrus Al-Jufri, tokoh ulama panutan di Kota Palu, di Sulawesi Tengah khususnya, dan tokoh pahlawan nasional dari Indonesia bagian timur. Nah, pada kesempatan hari ini saya mempersilahkan kepada Bapak Thalib untuk memberikan atau menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan materi kita pada kesempatan hari ini. Kepada Bapak Sepertinya Ibu Nur Aida ada masalah jaringan ya, Pak? Ya, langsung putus ya. Tapi sudah dia persilahkan tadi. Ah, ya, siap Pak. Sebentar Ustadz ya, saya jadikan co-host dulu Ustadz. Assalamualaikum Ibu Eda. Mohon maaf Dinda, terlempar saya. Kepada Pak Ustadz saya persilahkan langsung kepada beliau. Izin Dinda, Vivi Dia Prianti untuk saya menyerahkan langsung materi kepada Bapak Thalib selaku narasumber kita pada kesempatan hari ini. Kepada Bapak, izin Pak Ustadz saya persilahkan. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama Bapak. Oke Pak Ustadz, silakan. Ya. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil mujib da'wat al-qail fi muhkamil ayatil bayyinat wa likulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat wassalatu wassalam ala sayyidis sadat sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi an-nujumun nirat. Baiklah para mahasiswa khususnya yang saat ini tengah mengikuti kegiatan inspirasi yang berkenaan tentang sejarah. Dan saat ini, alhamdulillah, saya dipercayakan untuk sedikit memaparkan tentang biografi dari pendiri Al-Khairat yang kita kenal dengan namanya dengan Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri atau yang disingkat dengan Sis Al-Jufri. Jadi nama beliau ini diabadikan tidak hanya bandara yang diabadikan nama beliau, tapi juga jalan yang ada di
perguruan Islam Al-Khairat juga bernama Jalan Sis Al-Jufri. Jadi Sis Al-Jufri itu adalah singkatan dari Sayyid Idrus Salim Al-Jufri. Jadi kita kembali berbicara tentang Al-Khairat, berarti kita berbicara juga tentang pendirinya. Siapa itu pendiri Al-Khairat? Pendiri Al-Khairat adalah Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri. Kemudian kita bisa lihat di sini dari PowerPoint bahwasannya Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri atau yang dikenal dengan sebutan guru tua, panggilan akrab yang dipanggil oleh masyarakat Kaili, masyarakat yang ada di Kota Palu memanggil Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri ini dengan panggilan guru tua. Jadi beliau mendirikan perguruan Islam Al-Khairat, yang mana Al-Khairat ini diambil katanya dari beberapa surah dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah. Walikulli wijhatun huwa muwaliha fastabiqul khairat. Dan masih banyak lagi surah-surah yang lainnya, tepatnya itu pada 9 ayat pada 7 surah. Dan kata Al-Khairat ini yang artinya kebaikan. Beliau namakan perguruan Islam Al-Khairat, Madrasah Al-Khairat ini dinamakan dengan Al-Khairat yang artinya itu kebaikan. Beliau berharap agar supaya putra dan putri yang belajar di perguruan Islam Al-Khairat ini nantinya akan mendapatkan kebaikan. Menjadi orang-orang saleh, baik itu laki-laki maupun perempuan yang belajar di Al-Khairat. Kemudian Al-Khairat ini adalah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia bagian timur. Yang alhamdulillah kebetulan berbasis pusatnya itu di Palu, Sulawesi Tengah. Organisasi ini didirikan oleh ulama Arab yang mana beliau ini memiliki garis keturunan Arab dan juga Indonesia. Kenapa dibilang Arab Indonesia? Karena ibunda dari guru tua ini lahir di Sengkang Wajo, Sulawesi Selatan. Yang mana guru tua pada saat itu sebelum menetap di Indonesia, beliau itu terlebih dahulu sempat diajak oleh ayahandanya untuk jalan-jalan ke Indonesia, pergi ke Jawa, pergi ke Sulawesi, untuk tujuannya itu untuk bersilaturahim, mengunjungi kerabat yang ada di Indonesia. Jadi tidak salah kalau seandainya beliau ini kalaupun mau dijadikan seorang pahlawan nasional, tidak salah karena beliau juga memiliki hubungan darah dengan orang yang ada di Indonesia. Apalagi beliau ini sempat memiliki KTP di kantor imigrasi yang ada di Manado. Dan itu bukti dokumentasinya itu alhamdulillah saya sempat lihat dan saya menyimpannya. Kebetulan ayahanda saya waktu itu sempat menyimpan di lemari dan saya segera amankan itu, dan itu sebenarnya bukti sejarah bahwasanya beliau ini juga sempat membuat itu di kantor imigrasi yang ada di Manado pada tahun 60-an. Jadi beliau ini kunjungan yang berikutnya, yang keduanya itu baru beliau itu menetap di Indonesia. Karena pada saat itu juga kebetulan di Yaman, tepatnya itu di Hadramut itu pada saat itu masih masanya komunis di sana. Juga pada saat itu masih dijajahan oleh Inggris. Jadi beliau tidak ada pilihan yang lain sehingga beliau memilih untuk hijrah ke Indonesia. Tujuannya karena untuk sekaligus silaturahim, tujuannya juga untuk berdakwah dan menyebarkan Islam ini di Indonesia. Pada saat itu belum terpikir oleh beliau itu untuk menetap di Sulawesi. Beliau pada saat itu masih tinggal di Jawa. Jadi ada beberapa tempat yang beliau sempat tinggal di Jawa. Di antaranya itu adalah kota Pekalongan, kemudian kota Solo, kemudian itu juga di Jombang, kemudian Jakarta. Dan di antara kota-kota ini beliau sempat tinggal di situ. Dan bahkan sempat menikah di Pekalongan, sempat menikah di Jombang, yang sebelumnya juga sempat menikah di Hadramut, tapi istri beliau tidak bawa ke sini, tapi dia membawa putranya. Putra itulah yang meneruskan estafet kepemimpinan di Al-Khairat.
Jadi guru tua Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri mempunyai satu putra yang beliau bawa ke sini yang bernama Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad inilah yang melahirkan dua anak yang menjadi ketua utama Al-Khairat dan juga ketua umum pengurus besar Al-Khairat yang belum lama ini meninggal dunia, yaitu Sayyid Segaf, Habib Segaf bin Muhammad Al-Jufri. Jadi itulah model kepemimpinan di Al-Khairat yang mungkin agak sedikit berbeda kalau kita lihat dengan di organisasi ormas Islam yang lain seperti halnya NU dan juga Muhammadiyah. Mereka di sana setiap muktamar berganti lagi kepemimpinannya atau pimpinan di ormas itu. Tetapi untuk Al-Khairat ini, khusus untuk ketua utama Al-Khairat itu tidak digantikan karena ini amanat dari yang diamanatkan langsung dari pendiri Al-Khairat. Beliau mengamanatkan langsung kepada cucunya itu, yaitu Habib Segaf bin Muhammad Al-Jufri, untuk yang melanjutkan kepemimpinan di Al-Khairat ini. Jadi itulah, yang kalaupun ada muktamar Al-Khairat itu hanya memilih dari pengurus besar Al-Khairat, ketua umum PB Al-Khairat, pengurus besar Al-Khairat. Itu yang dipilih dengan beserta sekjen dan jajarannya. Adapun kalau ketua utama Al-Khairat itu langsung amanat dari pendiri Al-Khairat atau ketua utama Al-Khairat yang langsung mengamanatkan siapa yang kira-kira yang bakal yang akan menggantikan beliau. Gitu. Itulah ciri khas yang ada di Al-Khairat selama ini. Kemudian kita lanjut lagi bahwasannya kita kembali kepada sejarah bahwasannya Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri ini mendirikan Al-Khairat ini tepatnya pada tahun 1930 di Kota Palu, artinya 90 tahun yang lalu. Tapi ini Al-Khairat alhamdulillah dengan waktu berjalan pada saat pendiri Al-Khairat tahun 69 ini cabang-cabang Al-Khairat ini sudah ada 500 lebih cabangnya. Itu dimulai dari Madrasah Ibtidaiyah, kemudian dari sekolah dasar, kemudian SMP atau Sanawiyah, kemudian Madrasah Aliyah, dan alhamdulillah sampai perguruan tinggi. Jadi tersebar di penjuru Indonesia, khususnya Indonesia bagian timur. Jadi yang kita lihat saat ini, bangunan yang tertua saat ini yang masih tertinggal itu adalah yang saat ini dipakai untuk SMK. Dulunya Madrasah Aliyah. Dulunya lagi sebelumnya Muallimin Al-Khairat di masa guru tua. Jadi mereka guru tua ini mencetak murid-muridnya itu langsung untuk menjadi kader guru. Itulah yang namanya muallimin. Mereka belajar 3 tahun, tetapi setelah itu mereka langsung disuruh untuk terjun mengajar di madrasah-madrasah yang ada di cabang-cabang Al-Khairat. Yang saat ini tertinggal yang masih jadi sejarah ini adalah bangunan yang dipakai SMK itu yang tahun didirikannya itu pada tahun, nanti akan ada fotonya, tahun 1953. Itu yang masih ada saat ini terlihat, masih bangunannya masih klasik lah, masih model tempo dulu ya, dan alhamdulillah masih terawat sampai saat ini. Jadi ini kita lihat, ini ada gambar fotonya di sini. Sejarah berdirinya Al-Khairat, bahwasannya guru tua Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri didukung oleh istri beliau yang asli dari Tanah Kaili yang bernama Ince Ami, biasa panggilannya Ibu Ite. Ini mewakafkan tanah seluas 5 hektar yang kelak menjadi kompleks Al-Khairat sekaligus kantor pengurus besar Al-Khairat. Dan juga ada juga wakaf dari Bupati Donggala kalau tidak salah, sehingga Al-Khairat ini alhamdulillah di kompleks ini menjadi besar. Ada dari wakaf dari Ibu Ince Ami yang istri dari guru tua, ada dari wakaf dari Bupati Donggala, dan bahkan ada juga yang dibeli langsung untuk perluasan Al-Khairat ini dari masa kepemimpinan anak beliau, anak guru tua, yaitu Sayyid Muhammad bin Idrus Al-Jufri. Jadi ini ada foto di sini bagaimana guru tua bersama murid-murid jebolan beliau. Nah, di sini ada Kiai Haji Ustadz Rustam Arsyad.
Ini anak beliau yang menjadi kepala sekolah di Al-Azhar. Itu anak dari Kiai Haji Rustam Arsyad yang termasuk murid jebolan dari guru tua. Ada lagi murid-murid yang lainnya. Ya, macam seperti Kiai Haji Nawawian Abdullah, kemudian murid jebolan beliau yang lainnya masih banyak. Yang belum lama meninggal ini seperti kayak Ustadz Dahlan Tangkaderi, terus Profesor Muhammad Nur Sulaiman. Ini adalah termasuk murid-murid guru tua dan masih banyak yang lainnya. Kalau mau disebutkan satu persatu mungkin sangat banyak. Kalau di sini juga ada pelajar putrinya dulu yang di Muallimin Al Khairat pada masa itu, pada masa tahun 60-an ini. Ada mengambil juga kenang-kenangan bersama guru tua dan juga di sampingnya ini adalah Ustadz Segaf atau Habib Segaf bin Muhammad Al-Jufri, masih muda. Ini pada saat kedatangan beliau dari Mesir. Ini disambut langsung oleh guru tua. Beliau perkenalkan cucunya ini akan menggantikan beliau pada tahun dia balik dari Mesir, kembali dari Mesir ini Habib Segaf tahun 1968. Dia perkenalkan cucunya ini kepada masyarakat yang ada di Kota Palu. Kenapa beliau tidak kenalkan anaknya? Mungkin namanya seorang wali ya, punya firasat yang cukup kuat karena waktu itu anaknya tidak lama memimpin. Hanya pada masa tahun 69 berarti tahun 70 sampai 75. Hanya 5 tahun kurang lebih anak yang memimpin jadi ketua utama Al-Khairat. Tapi memang sudah yang beliau kadarkan malah yang sering beliau sebut adalah cucu beliau. Bahkan masih di Mesir beliau sudah taruh namanya menjadi ketua umum pengurus besar Al-Khairat. Itu seorang ulama juga, Habib Segaf ini yang beliau kader untuk bagaimana Al-Khairat. Alhamdulillah sekarang kita lihat berkembang cukup pesat di masa kepemimpinan Habib Segaf ini. Al-Khairat sekarang ini sudah cabangnya sudah 1000 lebih. Ada yang mengatakan 1200, bahkan ada yang mengatakan lebih dari itu saat ini. Yang sudah tersebar bahkan sudah sampai bagian Papua, Irian Jaya, bagian Papua. Kemudian Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Dan juga kalau Sulawesi hampir seluruhnya sudah ada Al-Khairatnya. Dan alhamdulillah basisnya yang paling banyak itu ya di Sulawesi Tengah ini, khususnya di Kota Palu. Kemudian bagaimana guru tua mendirikan Al-Khairat? Jadi peresmian Madrasah Al-Khairat untuk pertama kalinya bertempat di lantai bawah Rumah Haji Daeng Marocha. Ini depan Masjid Jami Kampung Baru. Ini ada fotonya di sini. Jadi sempat berpindah-pindah karena dulu yang sempat saya dengar kalau dari cerita ayahanda saya, dulu guru tua ini bukan mudah masuk di Kota Palu. Cukup banyak gangguan. Sempat katanya rumah guru tua itu dilempari batu. Awal-awal beliau memasuki Kota Palu. Tetapi alhamdulillah di saat beliau kawin dengan putri raja, itu Ince Amit termasuk salah satu putri raja, Raja Kaili yang ada di Kampung Baru, hilang dengan sendirinya gangguan itu. Tidak ada lagi yang berani untuk melempar batu di kediaman guru tua. Dan bahkan alhamdulillah masyarakat Kota Palu juga mulai sadar dan mulai membantu Al-Khairat itu sendiri. Sehingga Al-Khairat ini tambah makmur, artinya cabangnya cukup banyak. Ini juga karena keikhlasan dari pendirinya. Beliau pada saat itu sempat ditawarkan oleh warga Arab yang ada di Kota Palu, bahkan masyarakat kaya yang ada di Kota Palu, untuk dikasih pilihan apa yang beliau inginkan. Mereka siapkan madrasahnya atau mereka akan siapkan gaji gurunya. Itu ada pilihan seperti itu. Karena waktu itu guru tua pada saat singgah di Palu, tapi sebenarnya tujuan beliau itu mau ke Manado. Pada saat itu kan ada 2 saudara beliau yang ada di Manado, yaitu Habib Alwi dan Habib Syekh. Pada saat itu di Manado, bertempat di Manado, yang walaupun akhirnya wafatnya itu meninggalnya di Solo, kuburnya di Solo.
tapi tinggalnya dulu di Manado. Jadi guru tua ini mengunjungi saudaranya di Manado, tapi transit di Palu, sehingga dia lihat keadaan Palu ini yang cukup memprihatinkan, sehingga ketika ada tawaran seperti itu beliau menyahuti, sehingga beliau kembali lagi ke Palu dan mendirikan madrasah ini, perguruan Islam Al-Herat ini di Palu. Dan belum langsung ke Palu, beliau sempat singgah di Wani pada saat itu. Sempat singgah di Wani, sempat juga akhirnya mengajar di sana, tetapi akhirnya setelah itu baru beliau menetap di Palu. Dan di Wani juga menurut cerita sempat ada istri beliau yang ada di Wani. Itu keluarga dari Al-Mahdali yang ada di Wani. Jadi seperti itu sejarahnya. Jadi kalau mau dibilang istri guru tua ini ada berapa? Sebenarnya banyak, tapi saya yang tetap sama beliau pada akhir-akhir hayat beliau itu tinggal hanya Syarifah Aminah yang ada beliau menikah di Pekalongan. Kemudian dan Ince Ami yang ada di Kota Palu. Itu yang menemani beliau selalu di masa-masa akhir wafatnya beliau. Kemudian paham keagamaan di Al-Khairat. Nah, ini juga sangat penting untuk kita ketahui. Adapun di Al-Khairat ini menganut paham akidah Asy'ariyah atau yang biasa dikenal dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini? Jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini merupakan akidah yang terbesar atau terbanyak saat ini di penjuru dunia. Kalau kita lihat di penjuru dunia, inilah akidah yang terbanyak. Mereka inilah yang disebut dengan istilah itu aswaja, akidahnya aswaja atau sunni. Yang sumber hukumnya itu berasal dari Al-Quran, hadis, ijtihad, dan qiyas. Dan madhab di Al-Khairat ini adalah madhabnya yang diamanatkan oleh guru tua adalah madhabnya Asy-Syafi'i. Ini salah satu di antara madhab yang empat ya, madzhabul arba'ah al-mu'tabar, madhab 4 yang dianggap dalam dunia Islam. Ya, salah satunya adalah madhab Syafi'i. Dan madhab Syafi'i ini artinya kalau dalam pengambilan hukum dia cukup ihtiyat, penuh kehati-hatian. Oleh karena itu, para ulama kita terdahulu mereka konsisten dengan madhab Syafi'i ini, sehingga mereka itu tidak gampang untuk mentaklid madhab lain, sehingga mereka konsisten dengan madhab Syafi'i. Kecuali dalam hal-hal mungkin yang mendapatkan kesulitan, baru mereka taklid madhab yang tiga ini. Kemudian tarikahnya di Al-Khairat ini adalah tarikah mengikuti tarikah Sada Bani Alawi atau tarikah Alawiyah. Ini tarikah Alawiyah ini adalah tarikah yang ada di Hadramaut ya. Harim. Mereka punya tarikah ini asasnya itu yang ditempuh oleh guru tua. Asasnya itu adalah pertama harus berilmu dulu, menuntut ilmu. Kemudian yang kedua beramal, mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga bersikap wara'. Wara' ini bersikap kehati-hatian. Artinya menjauhi diri dari perbuatan maksiat. Jangankan yang haram, yang syubhat, yang makruh pun dijauhi. Itulah sikap wara'. Kemudian yang keempat adalah al-ikhlas. Sikap ikhlas inilah beliau mengajar walaupun tanpa digaji. Kadang uang beliau yang beliau berikan untuk menggaji guru-guru. Itulah keikhlasan beliau. Sehingga tidak heran bagaimana ini madrasah ini cukup berkembang pesat karena keikhlasan beliau. Kemudian yang kelima adalah tarikah Bani Alawiyah, tarikah Alawiyah. Yang kelima adalah khauf min Allah Ta'ala. Takutnya hanya kepada Allah Ta'ala. Itulah singkatnya atau ringkasnya dari bagaimana tarikah Bani Alawi. Dan adapun kalau akidah aswaja ini sempat beliau mengutip dari perkataan seorang waliullah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau mengatakan wa kun asy'ariyan fi i'tikadika innahu huwa manhalus safi aniz zaigi wal kufri. Jadilah engkau berpegang
teguh dengan akidah Asy'ariyah karena dia adalah pegangan yang bersih dari kesesatan dan kekufuran. Kemudian kita lanjut tentang wafatnya guru tua ya. Ya. Tahun wafatnya guru tua. Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri telah tiada. Tetapi kita bisa lihat karya beliau saat ini. Beliau telah wafat pada hari Senin tanggal 12 Syawal 1389 Hijriah atau 22 Desember 1969. Yang mana wafatnya beliau itulah dijadikan haul guru tua yang diperingati setiap tahunnya. Jadi haul guru tua ini bukan malah berkurang orang yang hadir, malah tiap tahun malah bertambah. Malah bertambah. Karena kenapa? Rasa penasaran orang mengenal sosok beliau. Jadi beliau ini dianggap tetap hidup di hati para pecintanya. Sehingga yang ingin mengenal sosok beliau hadir pada saat momen peringatan haul guru tua yang diadakan tepatnya pada bulan Syawal, tanggal 12 Syawal. Artinya 12 hari setelah Idul Fitri. Kemudian sang guru tua hanya bisa meninggalkan karya besar yang tak bergerak. Jadi apa itu karya beliau yang tak bergerak? Yaitu Yayasan Pendidikan Islam Al-Khairat. Dan juga ada karya beliau yang bergerak. Karya beliau yang bergerak ini apa? Beliau mencetak murid-murid. Yang murid-murid ini tersebar di penjuru Nusantara. Yaitu ratusan ribu santri dan alumni Al-Khairat. Yang diantaranya menjadi seorang ulama, ada yang mengarang kitab, ada yang menjadi pimpinan pondok pesantren, ada yang menjadi pimpinan madrasah, ada yang bahkan ada yang menjadi staf di pemerintahan. Entah itu di bagian kejaksaan, ada yang menjadi kepala kantor Kementerian Agama dan seterusnya dan sebagainya. Jadi ketika beliau ditanya kenapa tidak mengarang kitab, beliau mengatakan saya mencetak ini murid-murid. Dari murid-murid itu mencetak lagi murid-murid. Dari murid itu mencetak lagi murid-murid yang lainnya. Jadi ini seperti amal jariah buat beliau. Ilmu yang bermanfaat. Kalau dalam hadis kan ada 3 yang mendapatkan pahala sedekah jariah itu. Nah, sedekah jariah yang pertama sedekah jariah kalau diberikan di entah itu di masjid atau tempat-tempat pondok pesantren yang bisa dimanfaatkan. Artinya sedekah yang mengalir. Yang kedua kan ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat inilah yang beliau salurkan ke murid-muridnya. Jadi kalau karya tulisan beliau itu mungkin hanya diwan, syair-syair beliau, pesan-pesan petuah kalam beliau yang beliau abadikan dalam sebuah syair. Tapi kalau yang lainnya beliau lebih perhatian untuk mencetak kader-kader guru, kader-kader ulama. Itulah yang karya beliau yang bergerak. Jadi di sini sudah diterangkan bahwasannya suatu ketika beliau ditanya soal karya berupa buku, beliau hanya menjawab karya aku adalah Al-Khairat dan murid-muridku yang selalu mengajarkan agama kepada umat. Itu kata Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Kemudian ini kita lihat ya, lembaga pendidikan Al-Khairat ini dimulai dari ada Madrasah Diniyah Awaliyah atau Ibtidaiyah. Kemudian ada SD, ada SMP, ada MTS, SMA, ada madrasah aliyah. Kemudian ada universitas jamiah, ada majelis ta'lim, ada pondok pesantren, ada panti asuhan. Ini lembaga pendidikan yang ada di Al-Khairat. Kemudian ada yang belum ditampilkan di sini kalau badan otonom yang ada di Al-Khairat. Di sini ada yang namanya WIA, Wanita Islam Al-Khairat. Kemudian yang belum lama dibentuk juga ada Banatul Khairat. Itu lebih kepada yang muda-muda, para pelajar putri. Kemudian ada lagi HPA, Himpunan Pemuda Al-Khairat. Kemudian ada lagi yang lainnya IKAL, Ikatan Alumni Al-Khairat. Kemudian selain itu organisasi yang lainnya
ada Persatuan Guru Al Khairat, PGA. Dan masih banyak lagi ormas-ormas yang lainnya. Yang mana mereka mengelola sendiri ya otonominya masing-masing untuk organisasinya itu. Kemudian ini yang berikutnya, oh ini sudah tentang apa namanya judul yang lain. Cukup sampai di sini mungkin singkatnya mungkin boleh ya. Kira-kira garis besarnya seperti itu. Yang jelas guru tua ini kalau pada saat tahun wafatnya itu kurang lebih, nah ini kita kembali ke tahun wafat guru tua. Kurang lebih usia beliau itu 82 tahun. 80 tahun pas usia beliau. Karena beliau kan lahirnya kan tahun 1980. Wafatnya itu 1969, tepatnya di bulan Desember itu wafat beliau. Tanggal 22 Desember. Kalau di bulan Hijriahnya itu pada tahun 12 Syawal. 1389 Hijriah. Ya hampir masuk 80 tahun persis wafatnya guru tua. Jadi itu mungkin singkatnya dari biografi guru tua. Jadi memang guru tua tidak terlepas dari Al Khairat. Beliau itu mengamanatkan kepada murid-muridnya untuk jaga Al Khairat ini, perhatikan Al Khairat ini. Karena Al Khairat ini adalah milik umat. Beliau tidak meninggalkan harta yang banyak, tapi beliau tinggalkan ini. Wakaf ini perguruan Islam Al Khairat untuk dijaga oleh umat. Karena manfaatnya kembali kepada umat. Jadi seperti itu singkatnya dari yang bisa saya paparkan. Mudah-mudahan sedikit bisa menjadi inspirasi buat kita. Bagaimana perjuangan beliau. Beliau ini semasa hidupnya cuma mengajar saja. Beliau bahkan akhir hayatnya pun mengajar murid-muridnya. Belum lama ini banyak murid beliau yang meninggal dunia. Di Manado. Sempat menyaksikan wafatnya guru tua. Berada di kamar guru tua pada saat itu. Dan masih ada tersisa satu Ustadz Wahab. Ini suami dari Profesor Dr. Huzaimah. Ini juga murid guru tua, suami istri murid guru tua. Itu juga yang sempat menyaksikan wafatnya guru tua. Jadi beliau ini selalu menyertakan murid-muridnya dalam perjalanan dakwahnya. Beliau mengajar itu tidak hanya di rumah, tapi juga di gerobak, di dokar, di perahu. Selalu menyertakan murid-muridnya untuk mengajar. Maka tidak heran murid-muridnya itu semua berhasil, yang taat sama beliau, yang mengambil keberkahan dari belajar sama beliau. Jadi beliau adalah seorang murabbi, seorang pendidik, tidak hanya mengajar, tapi mendidik bukan hanya diperbaiki jasmani orang, tapi rohaninya lebih utama. Sehingga itulah yang berkesan di hati para abnaul khairat. Beliau kalau memanggil muridnya bukan dengan panggilan murid, tapi dengan panggilan anak. Karena beliau menganggap semua murid-murid itu adalah anak beliau. Beliau memanggil ya waladi, wahai anakku. Jadi cukup bersahaja. Dan beliau sangat sabar dengan murid-muridnya. Pernah diceritakan oleh Habib Segaf bahwasannya beliau ini guru tua. Pada saat itu istri beliau membeli piring-piring seng. Jadi datang Said Hasan, dia lihat piring itu banyak berhamburan di sawah-sawah. Dicari oleh istrinya Syarifah Aminah, mana piring ini kok hilang semua. Ya, akhirnya sampaikan, dia mengadu kepada guru tua. Murid-muridmu itu banyak yang kurang ajar. Piring-piring seng dilempar sana sini. Nah, kata guru tua dengan sabarnya, dia bilang, tidak mengapa. Kalau seandainya ada satu yang bisa saya perbaiki di antara mereka, itu saya sudah beruntung. Itu kesabaran beliau. Radhiyallahu anhu. Ya. Semoga kita mendapatkan banyak ya pesan-pesan berharga dari beliau. Kehidupan beliau bisa menjadi penyemangat buat kita. Bisa menjadi contoh terbaik lah untuk kita. Kita alhamdulillah di Kota Palu ini ada seorang ulama yang cukup ya. Beliau ibaratnya seorang pejuang juga. Beliau punya semangat nasionalisme luar biasa. Sangat cinta tanah air. Bahkan cinta tanah airnya dia sebutkan dalam beberapa syairnya.
Rayatul izzi rafrafa fis sama'i arduha wajibaluha al-khadra'u. Kullu artinya setiap negara itu punya simbol kejayaan, dan simbol kejayaan kami ini adalah merah putih. Wa ramzu izzina al-hamra wal bayda. Jadi oleh karena itu kemarin 17 Agustus guru tua ini juga dijadikan sebagai seorang pelopor yang mengusulkan nama bendera merah putih itu adalah termasuk guru tua yang mengusulkan itu pada saat itu. Karena ini memang banyak ijtihad ulama yang akhirnya guru tua yang menyampaikan hal itu. Itu dalam sejarah ya. Kita sudah lihat di media sosial sempat ada itu. Bahwasanya guru tua ini salah satu pengusul untuk warna daripada bendera itu, yaitu merah putih. Ramzu izzina al-hamra'u wal bayda. Artinya simbol kejayaan kami ini adalah merah putih. Jadi semangat nasionalisme beliau tunjukkan. Dan beliau ini seorang moderat, bekerja sama dengan siapa saja. Beliau tidak membedakan antara satu pemahaman dengan pemahaman yang lain. Beliau menyatukan di akhirat ini. Sehingga beliau itu disayangi oleh semua kalangan. Bahkan dari non muslim pun cukup mengidolakan beliau lah. Karena beliau itu bersahabat dengan siapa saja. Dan beliau tidak mau bertentangan juga dengan pemerintah, dengan apa tidak. Tetap beliau mengatakan kita tetap, waktu itu masih ada Permesta, kita ini tetap kepada pusat, kepada Soekarno pada saat itu. Beliau tidak terpengaruh dengan paham-paham radikal dan sebagainya, tidak. Jadi oleh karena tidak heran kalau dalam acara-acara kealheratan itu sambutan pemerintah cukup ya. Cukup meriah, karena itulah beliau mempersatukan itu hubungan baik juga dengan pemerintah di akhirat. Itu singkatnya mungkin dari saya. Mudah-mudahan ya bisa menambah maklumat kita bersama, menambah pengetahuan kita bersama seputar sejarah di lingkup akhirat ini. Begitu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Ustadz atas informasi berbagai hal, sedikit kisah tentang guru tua di Kota Palu. Kebetulan saya juga menulis Pak Ustadz terkait dengan sejarah Kerajaan Palu. Tetapi ada beberapa poin penting di situ yang dalam tulisan saya itu Pak Ustadz yang mencoba untuk menggambarkan tentang masuknya Al-Khairat di Lembah Palu. Ada beberapa hal yang mungkin suatu saat bisa menjadi perbincangan atau perbincangan antara saya dengan Bapak. Mungkin suatu saat saya akan mencari Bapak terkait dengan tulisan saya ini yang berhubungan dengan sisa Dufri. Apakah mungkin kita ada beda pandangan atau ada beberapa hal yang mungkin tidak sinkron. Ada sedikit pertanyaan saya Pak. Ya. Sebelum saya serahkan kepada anak-anak, apakah benar Ince Ami bersaudara dengan Haji Daeng Pawindu, Daeng Marwa, Haji Ahmad dan salah satunya Haji Ince Ami. Mereka adalah 3 orang saudara kandung dari hasil perkawinan antara Daeng Sute dari istri keduanya Yoto Baka, Yoto Kodin tua yang semuanya laki-laki. Nah, saya mencoba untuk menyampaikan ini apakah informasi yang saya dapat itu adalah benar Pak Ustadz? Ya, yang sempat saya dengar itu yang Daeng Pawindu itu, artinya punya hubungan kerabatan dengan Ibu Ince Ami. Kayaknya yang lain itu mungkin ada kayaknya ada kerabatan juga. Saya mungkin tidak hafal semua,
keluarga Ibu Ence Ami ini yang ada di Kampung Baru, tapi yang cukup mengenal beliau itu adalah kebetulan mertua saya yang ada di Kampung Baru, yang putri dari Ibu Syarifah Saadia. Nah, Iya, itu Putri kenal Putri betul saya. dengan keluarga di Kampung Baru itu. Oh, Karena oh, kebetulan kan Ibu Ence Amix pada saat menikah dengan guru tua itu sudah punya anak 2. iya betul Pak, Ya. betul. Bahkan sebenarnya kalau tidak salah beliau sempat sebenarnya tidak mau menikah dengan Ustadz jikalau tidak ada persetujuan dari istrinya yang berasal dari Pekalongan itu. Betul sekali. Kemudian istrinya beliau itu membujuk Ince Ami bahwa dia ikhlas di madu. Apakah tidak seperti itu Pak Ustadz? Zoom. Sebentar. Ya, kenapa? Saya sempat memperoleh informasi bahwa sebenarnya Ince Ami ini berat sekali menerima pinangan si Al-Jufri waktu itu guru tua, karena dia merasa bahwa dia harus minta terlebih dahulu izin dari istrinya yang ada di Pekalongan. Yeah. Terus kemudian atas pertegas istrinya yang ada di Pekalongan, dan dia sempat membujuk Ince Ami untuk menikah dengan guru tua. Akhirnya atas persetujuan istrinya yang di Pekalongan dengan berhasil membujuk Ince Ami, maka terjadilah proses pernikahan di antara mereka berdua. Betul, ya. Jadi Ibu Syarifah Aminah itu yang dari Pekalongan kebetulan kan sudah dibawa ke Palu. Ya, dan sudah sempat mendapat restu dari Ibu Syarifah Aminah untuk pada saat itu guru tua menikah dengan Ibu Ince Ami. Jadi mungkin Ibu Syarifah Aminah paham dengan keinginan guru tua pada saat itu. Ya, karena sosoknya Pak ya ingin merekatkan semua golongan, kemudian ingin memperkuat Islam dengan cara itu, maka dia berhasil masuk ke Kota Palu. Yang awalnya sebagaimana Bapak sampaikan tadi sebenarnya mendapat berbagai tantangan. Karena kenapa? Proses masuknya dari Wani ke Palu beliau prosesnya waktu itu masih dalam batas penjajahan kolonial. Kemudian akibatnya tersebut karena ada silang sengketa, akhirnya kepiawaian dari Datu Daeng Pawindu ini berhasil merekatkan, karena intinya Daeng Ince Ami ini, Ince Ami binti Daeng Sugeng ini adalah seorang Tina yang ditokohkan oleh masyarakat sekitar karena memiliki lumayan kekayaan, memiliki berbagai pundi-pundi yang bisa membantu perjuangan Islam pada waktu itu. Nah, kemudian saya dapat juga informasi Pak, apakah rumahnya yang pertama sebelum rumah yang Daeng Marwah tersebut, apakah ada tempat lain sebelumnya Pak? Sebelum ke bawah rumah itu, ke bawah rumah Daeng Marwah itu? Yang saya tahu di situ, yang selain itu yang ada saat ini di Sisa Al-Jufri. Yang di Sisa Al-Jufri ya. Terus kemudian berarti Pak istrinya yang di Pekalongan itu Syarifah Aminah, yang di Palu bernama bukan Aminah Pak ya, berarti Ince Aminah, Ince Ami. Ince Ami pengen panggil Ite, Ibu Ite. Ibu Ite, berarti berbeda Pak, bukan Ince Aminah Pak ya? Ince Ami apa ya? Ami saja. Ya, terima kasih Bapak. Nah, anak-anak sekalian yang Bapak Ibu banggakan di sini, hari ini kita bertemu dengan keluarga langsung dari tokoh agamawan di Sulawesi Tengah. Dan kepada Ananda semua yang hadir di sini, mungkin ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin mencoba menambah wawasan terkait dengan upaya dan kerja daripada Sisa Jufri atau guru tua untuk menyampaikan Islam dan menyebarkan Islam di Sulawesi Tengah. Kepada Ananda, Bapak Ibu, kepada Ananda yang ada di sini, Ibu persilakan. Mau biasakan tampilannya, kan sudah tanya jawab. Silakan nak. Ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menambahkan beberapa hal yang mungkin kalian ada yang berkecamuk di hati. Siapa beliau, apa saja yang dilakukan,
terus kemudian kenapa memiliki bagaimana progresnya sehingga Islam berkembang dengan besar, bagaimana upaya-upayanya. Silakan Anda. Ada Anda yang ingin ditanyakan? Ayo, silakan. Ibu, saya izin bertanya. Oh iya, silakan Pak. Silakan Anda, silakan. Silakan Muhammad Samsul Ma'arif. Silakan, Ya. silakan. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Ma'arif. Saya dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Jawa Barat. Izin bertanya, tadi itu kan sempat disinggung itu mengenai mazhab nih. Jadi menurut Bapak, bagaimana seharusnya kita menghargai perbedaan mazhab? Terima kasih, Pak. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa saling menghargai antara berbagai perbedaan mazhab aliran dalam agama. Kepada Pak Ustadz, saya persilakan Bapak. Ya. Ya. Jadilah kalau mau ingin menghargai perbedaan madhab atau aliran dalam beragama, kita kembali kita mencontoh ya, mencontoh suri tauladan kita. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau itu cukup bersikap tasamuh kepada siapa saja, bahkan kepada yang di luar agama pun gitu ya, kepada kafir Quraisy pada saat itu maupun orang-orang Yahudi pada saat itu. Sikap beliau itu cukup menghormati perbedaan. Apalagi kita yang dalam masih sesama ya, masih artinya seagama lah, masih sama-sama beragama Islam. Cuma kan kita anggap ini perbedaan ini rahmat. Artinya kalau mungkin mendapatkan kesulitan di sana, di sini mungkin mendapatkan kemudahan, gitu kan? Artinya itulah indahnya keragaman perbedaan itu. Dan saya kalau mau bicara tentang masalah menghargai perbedaan ini, kita bisa lihat contoh bagaimana para pelajar yang ada di Al-Azhar Kairo. Kebetulan saya pernah ke sana. Jadi saya melihat sendiri ada 99 jinsiyah keluarga negaraan dengan paham yang bermacam-macam berbeda. Madhabnya pun beraneka macam begitu. Dan saya lihat tidak hanya jangan kalau mungkin dianggap madhab mu'tabar yang dianggap kan 4 madhab ini kan, Hanafi, Maliki, Syafi'i dengan Hambali. Tapi mungkin di sana boleh jadi di luar madhab 4 itu mungkin ada juga yang agak aneh lah dilihat dari model tata cara salatnya dan sebagainya. Tapi mereka tidak pusing akan hal-hal seperti itu. Mereka artinya berpedoman kepada hadis Nabi kan, min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Artinya sebaik-baik Islamnya seorang itu meninggalkan apa yang tidak berguna baginya. Artinya mereka cukup menghargai satu dengan yang lain sehingga tidak ada terjadi keributan, tidak terjadi kesalahpahaman dan sebagainya karena cukup saling menghargai perbedaan satu dengan yang lainnya gitu. Jadi itulah kalau di Al-Khairat walaupun dia hanya satu madhab, ada katakanlah Syafi'i, tapi tidak meremehkan yang 3 madhab yang lainnya, tidak. Tetap kita hormat kepada yang walaupun beda madhab karena toh di kita di madhab Syafi'i apa yang diwajibkan di madhab lain di kita jadi sunnah, hukumnya jadi sunnah. Nah, contoh halnya ya, contoh kecilnya saja ya. Kalau kita mengusap seluruh rambut umpamanya, ini kan wajib di madhab Maliki. Di kita di madhab Syafi'i jadi sunnah. Jadi itulah indahnya kalau kita saling menghargai perbedaan ini semuanya ada maslahatnya buat kita. Begitu ya. Jadi mungkin gitu kalau pendapat saya tentang masalah bagaimana kita ingin menghargai perbedaan. Artinya jangan kita egois lah masalah itu. Tetap kita saling menghargai, saling menghormati. Walaupun memang berbeda paham ya tidak ada masalah. Selama itu tidak merusak itu Islam itu sendiri. Jadi kita ini bersatu untuk kuatnya Islam itu, gitu. Menghargai perbedaan untuk kuatnya Islam itu. Sehingga tidak mudah diadu domba oleh orang-orang yang di luar gitu. Iya.
Kira-kira begitu jawaban dari saya. Baik, Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter atas jawaban untuk Ananda kami. Maka selanjutnya saya persilakan kepada mahasiswa yang lain. Kalau misalkan ada yang membutuhkan jawaban atau ada yang membutuhkan beberapa jawaban dari hasil tugas misalkan yang diberikan oleh Ibu Vivi dan tidak mengetahui jawabannya, bisa silakan dipertanyakan selagi Bapak masih ada di sini. Saya Bu, saya izin bertanya Bu. Silakan Fadila Putri. Apanya? Fadila Putri, silakan Nak bertanya Nak. Ya Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Fadilah Putri dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Izin bertanya Pak, terkait dengan kemarin-kemarin kita sudah belajar mengenai sejarah perkembangan Islam di Palu. Kemudian kita mengenal tokoh atau sosok Dato' Karamah yang menjadi penyebar agama Islam di Palu yang berasal dari Minangkabau. Ya. Kemudian pertanyaan saya, bisa Bapak ceritakan atau jelaskan adakah keterkaitan perkembangan Islam yang disebarkan oleh Dato' Karamah dengan yang disebarkan dengan Sis Al-Jufri atau Al-Khairat ini Pak? Terima kasih. Iya. Jadi memang pada saat itu Kota Palu, waktu pada saat masuknya guru tua atau Said Idrus Salim Al-Jufri ini, pada saat itu Kota Palu ini masih cukup memprihatinkan lah keadaannya di sini. Waktu itu masih banyak kepercayaan animisme, kepercayaan dinamisme, entah itu yang menyembah batu, entah itu yang menyembah pohon, masih banyak di Palu. Tetapi kenapa umat Islam sudah ada di sini? Walaupun pada saat itu jumlahnya belum sebanyak seperti saat ini, tapi kan sudah ada umat Islam yang ada di Palu. Nah itu dilihat lagi penyebar Islam sebelumnya, sebelum kedatangan guru tua di sini, yaitu penyebar Islam yang pertama itu adalah yang dikenal dengan nama Dato' Karamah. Entah itu namanya Abdullah Raki atau siapa, tapi orang masyarakat Kota Palu, ke masyarakat Kaili sini mengenal beliau dengan istilah Dato' Karamah. Karena beliau ini memiliki karamah, memiliki sebuah kemampuan yang di luar dari kemampuan manusia biasa gitu. Itu kan biasanya itu dimiliki oleh para penyebar Islam sehingga dakwahnya itu mudah gampang diterima oleh masyarakat setempat. Karena itu beliau punya karamah. Jadi kita lihat kemarin peristiwa gempa, tsunami yang tepatnya pada tanggal 28 September. Ntar lagi ini ada peringatannya ini 3 tahunnya. 28 September. Itu bahkan ada likuifaksi, tanah bergeser, tanah bergerak. Artinya komplit lah cobaan bencana yang melanda negeri ini pada saat itu. Tetapi yang cukup aneh, tempat-tempat yang terkena dampak yang parahnya itu tidak merata begitu, terpilih-pilih gitu. Termasuk tsunami-nya pun seperti itu. Pada saat tsunami itu mendekati makamnya Dato' Karamah, makam beliau, kubur beliau, itu air laut itu mental ke samping kanan dan kiri, tidak sampai melewati kubur beliau, makam beliau. Itu kan sudah terlihat karamah beliau itu bukan hanya semasa hidupnya, tapi setelah wafatnya pun masih ada. Dan sekarang itu menjadi cagar budaya. Tapi sayangnya orang sini kurang seperti kayak di Jawa lah untuk melestarikan yang seperti itu, artinya peninggalan bersejarah seperti itu. Apalagi kan kubur-kubur para wali ini kan artinya itulah bisa dikatakan kalau kita mengunjungi mereka di masa hidup sama saja sepertinya kalau mengunjungi mereka di saat wafatnya gitu. Karena mereka kan tetap hidup di kuburnya kalau para wali itu. Jadi seperti itulah gambaran dari Dato' Karamah sama kalau dibandingkan dengan guru tua ya. Guru tua pun punya karamah yang kurang lebih hampir sama dengan Dato' Karamah guru tua. Jadi memang kalau dilihat dari catatan sejarah beliau ini memang sebelumnya dari Minangkabau. Kan memang kalau orang dulu kan yang mungkin mereka itu memang berasal dari Arab,
Arab itu kan transitnya ke India. Dari India mereka ke Sumatera dulu, entah itu Aceh atau Padang. Setelah itu ke Jawa dan setelah itu menyebar ke tempat yang lainnya. Di Indonesia Timur ya termasuk di Kota Palu ini. Seperti itulah. Bahkan kalau kita telusuri sejarah Sunan-Sunan itu kan juga mereka itu kan berasal dari Arab sebenarnya. Itulah mereka para penyebar Islam ya yang ke Indonesia ini berasal dari sana. Kalau mau dilihat dari sejarah ya, sejarahnya. Cuma mereka kan menyamarkan namanya gitu ya, masuk ke Indonesia. Sehingga ada yang namanya Sunan ini dan Sunan itu pada saat itu. Terima kasih Pak Talib. Selanjutnya Anda Endang. Endang dipersilakan, ada yang mau dipertanyakan kepada Bapak? Ya, Ibu persilakan Endang. Baiklah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Sutra dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Pak. Ya. Jadi kan Bapak Jufri tadi sebelum wafat dia meninggalkan sebuah yayasan pendidikan Islam dari organisasi Al-Khairat. Ya. Dan berkaitan dengan itu, apakah terbentuknya organisasi Al-Khairat ini ada sangkut pautnya terhadap organisasi lain, Pak, seperti HMI, IMM, KAMI, PMII? Soalnya saya lihat tanggal terciptanya itu tidak beda jauh, Pak. Seperti IMM tercipta pada tahun 1964 dan lalu disusul dengan ini Al-Khairat yang diciptakan Bapak Jufri, beliau. Ya. Terima kasih, Pak. Iya. Endang, pertanyaannya terkait dengan apakah ada keterhubungan antara pembentukan lembaga Al-Khairat sebagai lembaga Islam dengan beberapa organisasi-organisasi kenamaan lainnya seperti HMI, IMM. Kepada Pak Talib mungkin ada sinkronisasi hubungan, kalaupun misalkan masing-masing organisasi ini berbeda dalam perspektif, tetapi hubungan antara semua organisasi dengan lembaga Al-Khairat ini pasti ada, Bapak. Mungkin Bapak bisa memberikan gambaran kepada kami sedikit, kira-kira apa keterhubungan, pola hubungan antara para organisasi-organisasi yang ada di Indonesia dan termasuk organisasi yang besar, salah satunya IMM, HMI, dan lain-lain. Kepada Bapak mungkin bisa memberikan kami pencerahan sedikit. Semoga anak-anak kami juga bisa mendengarkan. Kepada Bapak dipersilakan. Iya, baik, terima kasih atas pertanyaan keduanya. Jadi setahu saya yang saya ketahui tentang Al-Khairat ini, bahwasannya Al-Khairat ini didirikan tidak harus mempunyai keterikatan dengan lembaga atau organisasi yang lainnya. Katakanlah seperti yang ada saat ini, HMI dan sebagainya itu. Jadi memang Al-Khairat ini murni didirikan ini karena melihat kondisi yang ada pada saat itu. Jadi Al-Khairat ini lembaga yang berdiri untuk pendidikan, sosial, dan dakwah. Itu tujuan utamanya. Pendidikan, sosial, dan dakwah. Jadi makanya di sini Al-Khairat itu lebih banyak menekankan masalah tentang pendidikan. Bagaimana mencerdaskan umat agar mereka itu tidak terpuruk dengan kebodohan. Jadi itu artinya kalau bisa dikatakan itulah misi dari Al-Khairat, misi yang diamanatkan oleh pendirinya. Sehingga Al-Khairat ini dibangun di tempat-tempat yang belum ada lembaga, belum ada, katakanlah kalau saat ini kan ada nama-nama ormas ya. Di situ Al-Khairat didirikan memang belum ada sama sekali. Belum ada ormas di tempat itu. Palu pada saat itu memang tidak ada. Belum ada ormas-ormasnya, memang masih kosong lah waktu itu pada saat itu. Beda kalau di Makassar. Kenapa Makassar tidak di Sulsel ya? Kenapa Sulsel tidak banyak Al-Khairat di sana? Karena memang di sana sudah ada DII, di sana sudah As-Adiyah sudah ada. Jadi guru tua tidak mau lagi mengganggu itu kalau sudah ada lembaga pendidikan atau katakanlah ormas, lembaga pendidikan di sana. Al-Khairat guru tua tidak lagi mendirikan Al-Khairat di situ. Jadi di tempat-tempat yang belum ada madrasahnya, belum ada lembaga pendidikannya, di situ guru tua mendirikan madrasahnya.
ya termasuk yang ada di Kota Palu ini. Jadi seperti itu biar kita bisa paham ya bagaimana Al Khairat yang ada di Kota Palu ini, bagian Indonesia Timur. Oke Nanda, Endang. Jadi terkait dengan penyampaian Pak Ustaz Tadina bahwa peran daripada Al Khairat sebagai sebuah organisasi sekaligus sebagai sebuah lembaga yang bergerak di bawah syiar-syiar dan panji-panji Islam terkait dengan pendidikan. Maka intinya Al Khairat ini mewadahi atau memberikan penyiaran terkait Islam dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Apa yang diharapkan adalah semoga dengan mendirikan sebuah madrasah dalam bentuk madrasah Al Khairat, maka bisa menjadi penciri daripada syiar dan dakwah Islam sebagai kegiatan sehari-harinya. Terus kemudian yang kedua adalah intinya bahwa Al Khairat lahir itu sebagai upaya untuk mendidik masyarakat Indonesia, terutama masyarakat di bagian Indonesia Timur, untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang Islam, mulai dari tingkat SD-nya, SD, madrasah ibtidaiyahnya, madrasah sanawiyahnya, SMP, SMK, hingga SMA-nya, bahkan di tingkat perguruan tinggi. Jadi intinya ingin merekrut masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah, terutama orang-orang terkait yang berpusat di sini, agar terhindar dari berbagai keterbelakangan, terhindar dari berbagai kebodohan. Adapun yang pertanyaannya tadi terkait dengan keterhubungan dengan IMM, keterhubungan dengan organisasi-organisasi yang lainnya secara terstruktur atau secara organisasi tidak ada ikatan hubungan terkait itu. Akan tetapi sebagai warga Islam, maka secara organisasi mungkin keterhubungan itu adalah sama-sama ingin mencapai sebuah upaya untuk mendidik warga negara Indonesia menjadi atau menjauhkan diri dari segala bentuk keterbelakangan. Tetapi secara langsung keterhubungan itu tidak terlihat, Nanda. Oke, begitu barangkali jawaban Pak Ustaz Nanda. Semoga bisa berkenan dan bisa dijadikan sebagai pegangan anak-anak yang ada di sini. Nah, selanjutnya saya persilakan lagi untuk mahasiswa yang lain. Mungkin ada lagi satu orang Nanda yang ingin bertanya? Saya, Bu. Siapa yang nanya? Dari UNP ya? Universitas Negeri Padang. Mufti Kamila. Mufti Kamila, Ibu persilakan Anda. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mufti Kamila dari Universitas Negeri Padang. Di sini saya ingin bertanya kepada Ustadz. Dalam penjelasan tadi yang telah Ustadz utarakan kepada kami, Ustadz ada sedikit menyinggung terkait dengan Al Khairat ini, yang mana dalam lembaga pendidikannya itu untuk mencetak kader menjadi guru. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah semua lembaga pendidikan yang ada di Al Khairat ini orientasi utamanya adalah untuk mencetak kader menjadi guru? Lalu pertanyaan kedua saya adalah, tadi Ustadz juga telah menyampaikan di Al Khairat ini terdapat banyak sekali lembaga-lembaga pendidikannya. Yang saya lihat tadi ada SD, ada MI, ada SMP, ada MTS, ada SMA, dan ada MA. Yang ingin saya tanyakan, apakah perbedaan antara SD dan MI, SMP dan MTS itu berbeda sekali di Al Khairat ini, karena kita tahu antara MI dan SD itu kan biasanya orientasinya berbeda. Terima kasih Ustadz. Ya. Terima kasih Nanda Mufti. Terkait dengan pertanyaan Mufti Kamila tadi, apakah ada perbedaan mungkin kurikulum ya maksudnya sini? Apakah ada perbedaan dari kurikulum atau standar capaiannya terkait antara madrasah ibtidaiyah dan sekolah dasar negeri? Mungkin maksudnya begitu Pak Talib. Yang jelas ini pasti berbeda Nanda. Selanjutnya saya silakan kepada Pak Talib untuk menyampaikan beberapa hal-hal yang berhubungan dengan pertanyaan Nanda Mufti Kamila terkait adanya perbedaan capaian antara madrasah ibtidaiyah dengan sekolah dasar. Kepada Bapak saya persilakan. Ya, itulah yang menjadi dilema kami pada saat ini. Kalau mau dilihat dari yang dulu sama yang sekarang kan agak sedikit jauh. Maksudnya di sini dari model kurikulum itu sendiri.
Karena kalau dulu kita lihat belum banyak ini belum banyak madrasah atau belum banyak lembaga pendidikan, tidak seperti saat ini. Saat ini kan cukup banyak. Kalau dulu masih fokus kepada yang namanya muallimin. Dulu ada sekolah PG apa istilahnya dulu, PGA ke apa? Artinya itu mereka fokus di muallimin itu mencetak kader guru. Kalau pada saat dulu masanya pendiri Al-Herat itu, masanya guru tua, masanya Sayyid Idrus Salim Al-Juhri. Jadi mereka ditempuh pendidikan sehari semalam. Entah itu mereka belajar di muallimin di yang formalnya, kemudian lanjut mereka setelah itu belajar lagi sama guru tua seperti sistem pondok pesantren gitu, seperti sistem asrama lah. Mereka ada yang membaca kitab ini, kitab itu. Artinya sistemnya ada sistem halaqah. Itu kalau pembelajaran pada masa itu, di masa guru tua. Tapi saat ini kan dengan perkembangan dunia pendidikan ini, lahirlah itu sekolah-sekolah, ada SD-nya, ada MI-nya, ada MTS-nya, ada SMP-nya, dan Al-Herat ini komplit, semuanya ada. Bahkan sampai taman kanak-kanaknya pun ada. Bahkan sebelumnya taman kanak-kanak, tempat penitipan anak pun ada Al-Herat punya. Rumah sakitnya juga ada. Artinya komplit lah saat ini. Jadi itulah kalau mau bicara tentang kurikulum di sini, Al-Herat ini ambil 100%, artinya umumnya 100%, agamanya pun 100%. Meskipun itu ada kelebihan dan kekurangannya. Tetapi ya namanya kita tuntutan dari kurikulum itu sendiri ya semua dijalankan. Jadi ini sekarang ini sistem kombinasi lah. Ada yang kurikulum dari pemerintah, tapi kita tidak juga meniadakan kurikulum dari Al-Herat itu sendiri. Ya, seperti halnya kalau ditambahan dari kurikulum yang dibawa oleh guru tua ini, dari pendiri Al-Herat itu harus ada itu kawaidnya. Kawaidnya itu harus nahwu sorofnya harus ada tetap. Kemudian yang kedua, tentang berbicara tentang kealheratan ini sendiri. Saya kebetulan kan juga ngajar masalah kealheratan. Jadi ketika saya dipercayakan seperti ini ya sudah, alhamdulillah lah. Memang sehari-hari saya itu yang biasa saya sampaikan kepada para pelajar di sini kan. Kemudian itu diujiankan juga Mas tentang sejarah Al-Herat itu sendiri atau kealheratan. Kemudian yang ketiga ada yang namanya pelajarannya mahfudhat. Mahfudhat ini ya syair-syair yang disusun oleh guru tua. Itu nasihat-nasihat beliau lah yang diabadikan dalam sebuah kitab yang dipelajari oleh para pelajar Al-Herat. Kemudian yang keempat ya selain kawaid ada bahasa Arab. Ini kurikulum yang memang tidak boleh dihilangkan oleh Al-Herat itu sendiri, tambahan dari kurikulum yang ada. Entah itu dari Kementerian Agama maupun Kemendikbud. Jadi seperti itu. Oke, anak-anak Ibu yang Ibu banggakan pada kesempatan hari ini, intinya mesti bahwa kalau ini ada kombinasi kurikulum. Di sisi lain bahwa kurikulum yang dipakai adalah tetap memakai kurikulum yang telah dibuat oleh Mendikbud, akan tetapi untuk mengkombinasikan ada beberapa bagian-bagian yang tidak harus tetap masuk muatan-muatan Al-Herat. Nah, terkait hal tersebut sudah dijelaskan oleh Pak Kanit tadi, Pak Ustadz tadi. Maka Ibu ingin menyampaikan bahwa mungkin 3 pertanyaan cukup Ibu Pipi, atau bagaimana Ibu Pipi sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan? Ya Ibu, sudah boleh cukup. Sudah boleh Dinda? Oke. Ya. Ibu Pipi Dia Prianti pada kesempatan hari ini selaku koordinator kegiatan Modul Nusantara, dan saya yang memandu kegiatan ini Pak Ustadz Alif, mengaturkan banyak penghargaan dan terima kasih kepada Bapak telah memfasilitasi kami untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan keberadaan Syekh Al-Juhri, guru tua di wilayah Sulawesi Tengah hingga wafatnya beliau pada tanggal 22 Desember 1969. Saya selaku moderator menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan anak-anak kami dari berbagai Nusantara ini juga menghaturkan banyak penghargaan kepada Bapak atas waktu yang telah beliau berikan kepada kami untuk bertemu lewat virtual.
Saya Nuraida Bapak mungkin suatu saat akan mencari Bapak atau akan meminta izin kepada Bapak mengambil nomornya Bapak dari Bu Pipi atau dari Ananda Haikal. Insya Allah mungkin kalau ada waktu saya akan berdiskusi dengan Pak Talib terkait dengan apa yang saya tulis tentang guru tua dalam perspektif tim peneliti kami. Kepada Adinda Dia Aprianti Sangkota, saya persilakan untuk mengambil alih kegiatan ini. Kepada Adinda saya persilakan. Terima kasih Ibu. Jadi itulah tadi kegiatan inspirasi kita. Ini inspirasi pertama Pak di kegiatan kami Modul Nusantara. Alhamdulillah. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Habib Talib yang berkenan menjadi narasumber dalam kegiatan kami ini. Pak Habib, terima kasih. Sama-sama. Sebelumnya Ibu, saya minta izin untuk mengambil dokumentasinya dulu ya. Pak Habib, mohon izin Pak Habib. Tidak gelap ini. Kalau bisa Di balik ininya. Air terang. Ini Bapak. Naruh sinar cahaya matahari. Ini terang. Ya, baik. Terima kasih Pak Habib. Iya, sama-sama. Alhamdulillah bisa banyak kenalan ini sampai di Padang ada tadi yang di Sumatera ya. Iya, seluruh Indonesia Pak, Nusantara kita ini. Nusantara ya. Betul Pak. Rasa dekat jadinya akhirnya. Iya Bapak, iya Pak Ustadz. Harusnya jika tidak COVID, mahasiswa bertemu langsung dengan Pak Habib. Tapi karena masih COVID, Habib jadi mahasiswa masih bertemu secara virtual. Alhamdulillah, yang penting masih ada bisa ini ya komunikasi silaturahmi walaupun secara virtual ya. Iya Pak, betul Pak Ustadz, betul. Oke, saya izin ambil dokumentasinya Habib. 1, Ya, 2. Oke, sekali lagi. Satu, 2. Alhamdulillah. Ini semestinya anak-anak Nurlaili Hidayah, Felisman Kitab, Fernando, Siburi. Silakan nak bukalah mukamu supaya kita bisa saling menghargai. Ada orang tuanya kita di sini, ada temannya kita di sini, nah begitu. Oke, Pak Habib, terima kasih. Saya ucapkan ya, Pak Habib, terima kasih banyak. Jadi untuk kegiatan hari ini, saya cukupkan, ini waktu sudah menunjukkan pukul 15.42 ya. Berarti di sana waktu WIB sudah jam 14.42. Ya kan? Soalnya beda waktu, Habib. Ya, terima kasih jam. Baik, Ibu Eda. Ya. Terima kasih Dinda. Iya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pak Habib, terima kasih banyak. Sama. Selanjutnya saya akan menghubungi Habib via WA ya Habib. Insya Allah, ya. Oke, Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absensi adik. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya. Saya kasih Pak. Ya. Ini makan dulu. Oh ya, silakan Pak. Jangan lupa tugasnya ya. Kalian kan sudah menyimak tadi tuh. Kasih. Ibu Eda. Oke sayang, terima kasih. Meutua apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Iya sayang, selamat pagi ya. Nurlaili Hidayah, Felis, Fernando Siburian. Lain kali jangan begitu nak. Oke.
Live. Dadah. Ibu.